Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini di bulan Ramadan yang mulia kali ini tentang hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang mana kita sampai di dalam hadis yang nomor 38 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kali ini hadis tersebut diawali oleh Al-Imam An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabatnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala. Ya, yang mana juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini mengutip dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bukan dari Al-Qur'an, akan tetapi dari yang selain Al-Quran atau yang biasa disebut dengan hadithul qudsi, hadis qudsi, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam pembahasan hadis sebelumnya, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi, mengganggu, tidak suka atau kebalikan dari orang yang bakal disebutkan di sini, yaitu waliyan, ya, memusuhi atau mengganggu yang mana Allah anggap di sini sebagai wali. Ya. Ketika kita lihat pembahasan kutipan atau definisi wali di sini, siapa yang dimaksud wali oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip kalam definisi dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasannya yang dimaksud wali di dalam hadis qudsi kali ini adalah al-qaribu minallah, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang derajatnya mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, litaqarrubihi ilaihi bittiba'i awamirihi wastinabi nawahihi, yang mana kedekatan mereka ini atau yang mendekatkan mereka kepada Allah sehingga mengangkat derajatnya mereka sebagai wali dari wali-walinya Allah, itu karena mereka bittiba'i awamirihi, karena mereka senantiasa mengikuti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang tergolong wali. Wal iktsar min nawafilil ibadat, mereka yang senantiasa memperbanyak dari ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi bukan termasuk dari ibadah-ibadah yang wajib, ma'a kaunihi la yafturu an dzikrihi. Begitu juga mereka tidak pernah lalai, tidak pernah lemah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yara biqalbihi ghairahu, yang mana mereka tidak melihat dengan hatinya selain Allah. Mereka yang ada di dalam hatinya hanya ibadah kepada Allah,
hanya mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mereka ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Listighraqihi fi nuri ma'rifatih. Ya. Yang mana mereka ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar karena mereka ini telah tenggelam di dalam cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka benar-benar menghabiskan waktunya mereka senantiasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yaro illa dalaila qudratihi. Ya, mereka tidak melihat kecuali tanda-tanda keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yasma'u illa ayatihi. Ya, mereka tidak mendengar kecuali mendengar ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu illa bitsana'i alaihi. Mereka tidak mengucap kecuali ucapan mereka senantiasa memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yataharrak illa fi taatih. Mereka tidak akan bergerak kecuali mereka bergerak atau pergerakan mereka ini, aksi mereka ini hanya untuk taat, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal muttaqi. Ya, maka mereka inilah orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah definisi wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka juga tergolong seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, ya, tergolong dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan oleh Allah, inna auliya'uhu illal muttaqun. Ya. Hanya saja wali-walinya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah mereka yang tergolong wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ketika ada satu makhluk yang memusuhi mereka atau benci kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala di sini melanjutkan faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku akan memerangi, aku akan mengumumkan peperangan kepada orang yang membenci wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali-waliku katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ketakwaan orang, ketakwaan setiap seorang muslim tidak ada yang tahu kecuali itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ketakwaan seseorang tersebut. Sehingga kita sebagai manusia, kita sesama muslim, ya, berhubungan dengan orang muslim yang lain, hendaklah janganlah kita sampai mengganggu atau menyakiti orang-orang yang sesama muslim di sekitar kita. Kita tidak tahu mana mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu hakikatnya mereka ini mungkin tergolong dari wali, dari salah satu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kok membencinya atau kita kok mengganggunya, maka kita termasuk dari seseorang yang termasuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, yang langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan suka kepada orang yang mengganggu salah satu dari kekasih-kekasihnya, salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang benar-benar bertakwa. Sehingga seyogyanya bagi kita, selayaknya bagi kita untuk senantiasa beramal, berkelakuan, bersosialisasi dengan semua orang muslim dengan akhlak yang baik, jangan sampai mengganggu mereka, ya. Karena mungkin tidak tahu bagaimana derajatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya, anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qol, secara makna ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, tidak ada kebaikan yang lebih baik, ya, kecuali
ada dua kebaikan, yang mana tidak ada kebaikan yang lebih baik dari dua hal tersebut. Itu adalah husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Kita senantiasa husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak pernah menganggap apapun yang kita dapat dari takdirnya Allah ini bahwasanya itu adalah keburukan bagi kita. Tidak. Wa husnudzon bi ibadillah. Yang kedua adalah husnudzon, berprasangka baik kepada semua hamba-hambanya Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka, jangan sampai mengira orang tersebut adalah orang yang mungkin lebih rendah daripada kita. Ya, ini semua tidak lain tadi bukan menyelamatkan kita sehingga kita tetap tidak termasuk orang-orang yang mengganggu antara salah satu muslim dari muslim yang lain, atau mungkin bisa sampai mengganggu atau menyakiti salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana di sini setelah menyebutkan bahwasanya Allah itu mereka benar-benar orang-orang yang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga tidak ridho ketika ada seseorang yang mengganggu dari salah satu dari kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anjuran, tata cara, sehingga kita mungkin termasuk bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana dilanjutkan di sini di dalam hadisnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, kecuali dia mendekatkan dirinya tersebut dengan sesuatu yang diwajibkan kepada kita semua, yang diwajibkan kepada orang tersebut. Ya. Tuntunan yang pertama adalah kita harus senantiasa untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan atas kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar ittiba' awamirih wajtinab nawahi, termasuk hamba yang benar-benar mengikuti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan bahwasannya bertambah derajat orang itu ketika orang tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Senantiasa seorang hamba, senantiasa hambaku ini yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang sunnah, yang mana nanti natijahnya atau hasilnya ketika seseorang tersebut sudah menjalani semua yang diwajibkan dan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibarengi dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka hasil dari itu semua, natijah dari itu semua, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tersebut ketika menjalankan itu semua menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut dicintai, maka tidaklah orang tersebut kecuali orang tersebut benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintainya, ketika aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang menguasai pendengarannya dengan apa yang dia dengarkan.
Maksudnya di dalam penafsiran, di dalam syarah hadis tersebut, Allah senantiasa menjaga pendengaran dia dari apapun yang dia dengar. Allah menjaga pendengaran dia dari maksiat, dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Begitu juga pandangan dia yang dia gunakan untuk melihat. Maka Allah akan menjaga pandangan dia dari pandangan yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Begitu juga tangannya. Warijrahu allati yamshi biha. Begitu juga kakinya. Semua anggota badannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat-maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah mereka orang-orang yang benar-benar mendapatkan darajatul mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, derajat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan dijaga dari semua hal yang mengandung unsur dosa, mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah mereka inilah definisi wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan nawafil, hal-hal yang sunnah yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis yang kita bahas kali ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian dilanjutkan bahwasannya mereka ini wa in sa'alani la'udiyanna wa in sa'alani la'u'tiyanna. Ya. Jika mereka meminta kepadaku, pasti aku akan memberikan permintaan tersebut kepadanya, ya, kepada orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani la u'idzannah. Apabila mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan melindunginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan darajatul mahabbah. Ya, derajat yang mana derajat mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin sedikit ini yang bisa kita bahas, yang mana kita tutup hadis ini bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.